Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Karena Engkau yang layak kami agungkan dan muliakan. Biarlah puji sembah kami sore ini menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan. Karena firman-Mu sore ini menjadi bekal berjuang kami hari ini Tuhan. Menjadi bekal berjuang kami besok Tuhan. Menjadi bekal berjuang kami sampai selamanya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Hanya fokus kepada firman Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya sehat dan diberkati, amin. Saya bersuka cita sekali sore ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua dan saya ucapkan selamat Paskah. Kita sama-sama bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin Bapak Ibu. Dan semua apa yang dijanjikannya itu selalu digenapi. Saya percaya semua kita di sini pasti menerima janji Tuhan ya. Sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya beri judul Progress of Faith. Jadi sebuah atau satu progres dalam iman kita. Kalau kita mengaku diri kita Kristen, ada orang yang tanya, mulai kapan kamu jadi Kristen? Oh aku mulai teko kandungannya makku wis Kristen bu. Tapi sampai hari ini apakah iman kekristenan kita sudah mengalami sebuah progres? Halo? Pastinya harus dong. Mengalami sebuah progres itu harus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tidak progres berarti dulu kita anak kecil sekarang tetap kecil. Usianya saja yang bertambah tapi si cengeng. Usianya saja bertambah tapi si nangisan. Anak kecil selalu minta diperhatikan. Kalau lapar dia nangis. Pengen permen dia nangis. Pengen susu dia nangis. Dikasih sambal berok-berok. Ya. Kalau kita ngomong Kristen sejak dari kandungan mama kita atau mami kita atau emak kita. Harusnya progres dalam suatu iman itu akan terus mengalami hal yang signifikan. Karena kalau kita tetap Bapak Ibu ada orang yang protes begini. Bu kan minta gak apa-apa. Sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan diberi. Gak salah saudara. Ketika kita masih bayi rohani, kita minta Tuhan berikan aku berkat. Berapa kali kita berdoa sehari? Peng 5 bu, wah keren. Bangun tidur, Tuhan terima kasih. Semalam penuh aku tidur, bangun tidur pertama. Makan. Sarapan, Tuhan berkati sarapanku 2. Makan siang, Tuhan berkati makan siangku 3. Makan malam, Tuhan berkati makan malamku 4. Terakhir yang kelima, mau tidur. Doanya 5 kali. Saya ngomong itu bukan doa laporan. Ya, kalau kita punya connecting dengan Tuhan Bapak Ibu, saya percaya yang namanya iman itu pasti ada progres. Dari sini kita akan belajar di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31, di situ ada satu perikop Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ada 3 hal penting untuk membangun iman dari perikop ini. Yang pertama di ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Yang pertama, iman itu dibangun melalui delay. Tahu delay? Ditunda. Orang yang teriak-teriak ingin disembuhkan, itu tidak langsung ketemu Tuhan dan disembuhkan. Apakah ketika kita mengalami satu ketertundaan menurut manusia tentang pertolongan Tuhan, apakah iman kita tetap Bapak Ibu? Banyak yang berkata pasti Bu tetap. Ingat Petrus janji sama Tuhan. Kalau kau mati aku melok mati, melbu penjara. Ketika Yesus ditangkap dan orang lain berkata, kamu salah satu dari dia. Bukan, tidak mau ngomong dan mengakui bahwa dia kenal Yesus.
ada di satu daerah saya, saudara. Di situ tertulis makan gratis. Awalnya makan gratis itu cuma 1 baris, 2 baris, lama-lama mengular, nutup sama jalan. Pernah satu ketika saya pulang pelayanan, kemungkinan besar saya pulang pelayanan dari tempat ini. Pas selesai ibadah sore saya pulang, masih antri, saudara. Dan di situ yang membuat saya tercengang adalah ada orang yang ikut antri di situ dan pakai kalung salib besar. Apa yang Anda katakan dalam hati sampai Anda tertawa? Saya mikir, Tuhan, kok ono wong Kristen sing melok antri nih? Padahal yang mengadakan makan gratis bukan orang Kristen, saudara. Ada orang yang ditanya, kamu pakai kalung salib, kamu enggak malu perlakuanmu seperti itu? Tunggu dulu, aku pakai kalung salib. Salibnya ada 3, aku enggak pakai yang di tengah. Aku pakai kalung salib yang di sebelahnya Yesus. Siapa yang di sebelahnya Yesus? Ada penjahat. Ada penjahat. Dan dia menghujat Yesus, ada penjahat yang punya iman kepada Yesus. Masih dipertanyakan lagi, penjahat yang mana? Ya biar mereka sendiri yang jawab, kita gak perlu pusing. Tapi yang jelas saya melihat, di mana iman kita dipertaruhkan ketika ini kampung tengah, perut kita lapar. Kemudian ada woro-woro makan gratis, tetapi di situ Anda akan dituntun untuk mengucapkan sebuah kalimat. Di mana kalimat itu yang membuat kita ingkar tentang iman kita. Kalau kita tidak menetapkan dan tidak punya progres di dalam iman, dalam ketertundaan karena lapar, kita bisa menghujat Tuhan. Tuhan, wong Kristen mana gak nolong aku? Bapak Ibu Saudara, di dalam Habakuk 2 ayat 3, di situ dikatakan demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ disebutkan begini, catatlah itu. Sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan, Tuhan nyatakan kepada kita, pasti akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita harus membangun iman itu melalui delay, berarti kita itu disuruh setia menunggu. Lah orang itu kalau sudah di ruang tunggu aras-arasen. Ketika saya pelayanan ke Jakarta dan kembali pulang, saudara, pesawat ini tidak sesuai jadwal. Begitu dikatakan pesawat delay kurang lebih 1-2 jam. Semua orang yang menunggu kata-katanya sama, wih kayak paduan suara. Kita semua menggerutu. Kita sudah atur bla 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 bla. Sing ada mau meeting, ada yang mau pelayanan, ada bla 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 bla. Kita enggak ngerti loh kenapa kok pesawat itu sampai delay. Ternyata info yang kami terima itu cuaca buruk, saudara. Saya pernah mengalami cuaca buruk ketika saya pelayanan dari Surabaya ke Kupang, dari Kupang ke Maumere. Dari Surabaya ke Kupang itu masih enjoy aja. Ketika dari Kupang ke Maumere kita naik, saudara enggak bisa turun. Kenapa? Sudah dicoba sampai bawah, pesawat itu rasanya kayak gemeter, naik lagi. Diputer-puter lagi 15 menit di atas, turun gemeter lebih keras ketimbang yang pertama. Sampai naik lagi, ini pilot ini saudara, puter-puter 15 menit di atas, turun lagi saudara, enggak bisa. Akhirnya dikomentarkan seluruh awak kabin untuk bersabar, kita kembali ke Kupang karena Maumere cuaca buruk. Semuanya saudara, cekot-cekot kepalanya. Kenapa? Hampir mayoritas semua penumpang itu marah. Ternyata benar-benar enggak bisa. Sampai ada orang yang mengatakan demikian, iki paling pilotnya ajaran. Makanya enggak bisa turun. Loh saudara, asumsi. Pilot loh dilokno ngono. Lah lek sing ngilokno dikongkon nyetir tambah gak karuan, ya kan? Enggak bisa loh. Tapi asumsi negatif. Tadi Bu Gembala bicara tentang perasaan, hati, pikiran, yang paling menonjol itu perasaan. Lah perasaan ini adanya dari asumsi.
Makanya ketika kita delay, kita langsung asumsinya elek. Ke siapa? Ke Tuhan. Tuhan itu gak ngerti tali aku luwe. Lu ngerti saudara. Tapi karena kita mungkin gak pernah puasa, diuruilah poso. Sekarang orang umumnya poso apa? Intermittent ya. Intermittent fasting. Ake wong gak gelem poso. Katanya anakku jadi dia intermittent. Intermi spasi ten. Jadi mangane mie goreng, intermi itu 10. Jadi enggak jadi intermittent ya. Karena kita itu kadang melihat sesuatu yang rasanya nyaman. Seneng saudara. Tapi begitu kena delay. Wah ini bahasa Jermannya montah. You know montah? Penyakit ginjalnya itu kumat. Ginjal. Ginjal, gak mau Tuhan. Marah sama Tuhan. Kejahatan di dunia ini akan sampai pada titik akhir. Bapak Ibu, saya melihat banyak berita ya. Apa saja kejahatan yang kelihatan. Sampai tangannya diputus hanya karena ngambil gelang. Ya, ini digorok hanya karena ngambil kalung. Kalau ditanya, ngapain jambret? Luwe, ngapain kamu ngerampok? Lapar. Saudara, semua pasti ada kaitan dengan kehidupan. Umat Allah yang setia harus menanti saatnya sekalipun tampaknya begitu lama. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar nalar kita, ayo kita tetap memiliki pikiran, hati, dan perasaan yang positif. Katakan positif. Bapak Ibu, saya punya anak yang terakhir itu sekarang usianya 6 tahun. Ketika anak itu lahir, prematur, 7 bulan 1 minggu. Dia lahir cuma 1,8, 3 hari turun 3 on, tinggal 1,5. Dalam 1 minggu dia tidak bisa lepas oksigen. Ternyata setelah di rongsen, katup jantungnya lubang 3. Ketika hari Selasa saya dipanggil sama dokter, di situ diperlihatkan, Bu ini hasilnya ya Bu ya. Katup jantung anak ibu ini lubang ini 1, 2, 3. Secara manusia apalagi saya seorang ibu. Jujur saudara, waktu itu rasanya down. Tapi kembali suami saya menguatkan, ayo Miss, teratakan imanmu dengan papi. Saya hanya menjawab, enggak. Mana Maria yang papi kenal? Kamu kok bilang enggak tapi enggak semangat. Diperhadapkan dengan sebuah realita Bapak Ibu. Saya sempat ngomong sama Tuhan begini, Tuhan aku ingin nanti gak meteng di meteng no. Ya, begitu lahir anak saya sakit. Buat apa saya hamil, melahirkan sakit tapi anak saya meninggal. Sempat saya seperti itu. Tapi saya ingat pesan Tuhan bahwa iman itu dibangun melalui delay saudara. Secara manusia bagaimana caranya nutup katup jantung yang lubang 3? Itu hari Selasa. Kemudian dokter bilang ini kami kasih obat ya Bu 3 hari. Jika nanti hari Jumat jam 12 siang saya rongsen lagi dan hasilnya tetap atau mungkin lebih memburuk, tidak ada jalan lain kecuali operasi. Sedangkan anak saya berat cuma 1,5 dan berat 1,5 dan panjang 42. Saudara tahu itu besar apa? Sebesar botol aqua 1,5 liter. Itu besar anak saya. Dia selama 41 hari itu di ruang NICU dan 2 minggu itu di inkubator. Tidak bisa lepas selang saudara. Dan selalu pakai alat saturasi. Dia tidak diizinkan pulang sebelum berat badannya 2 kilo. Dan ketika hari Kamis, hari Rabu malam, anak saya yang pertama ngomong gini, Pi, Ishak mau puasa buat adik. Jangan kamu tok Mas, kita semua satu keluarga puasa, sepakat, sehati, sepikir. Hanya mami yang gak boleh puasa karena mami harus produksi ASI.
kami sepakat saudara, puasa. Hari Kamis, hari Rabu malam kita puasa sampai Kamis malam kita puasa. Setelah puasa kita buka, setelah buka kita berdoa. Langsung dur sampai tengah malam. Jumat siang saudara. Secara manusia memang ketar-ketir. Tapi saya punya iman, Tuhan engkau bisa sembuhkan anakku. Dan ketika jam 12 siang saya diundang ke rumah sakit saudara. Dokter itu rongsen di depan mata saya. Dokternya aduh, diuter-uter lagi. Aduh, secara manusia saya mikir, dokter aduh-aduh ini apa sih? Apa bolongnya kita tambah akeh? Apa jadi tidak karu-karuan jantungnya anak saya? Ketika dokter ngomong yang ketiga, waduh apa ya ini? Nah itu saudara saya tanya memberanikan diri. Dok maaf, apa yang terjadi pada anak saya? Baru kali ini saya mendapatkan kasus yang begitu singkat. Apa dok maksudnya? Hari Selasa jantung ini bu katupnya lobang 3. Ini hari Jumat bu pengobatan 3 hari dan itu pun bukan obat yang mahal atau bagaimana. Karena memang kondisi bayi yang belum bisa menerima obat yang dosisnya tinggi. Tapi kenapa dok? Aduh kok muterai sih dok. Dokternya bilang apa? Ini mujizat bu. Karena 3 lobang di katup jantung tertutup rapat. Semua itu karena Tuhan Bapak Ibu. Saya ndak isa nyowok, saya ndak isa gitu, ndak isa. Tapi kami sepakat sehati sepikir puasa. Dan ketika puasa mujizat Tuhan terjadi. Itu delay. Saya diajari oleh Tuhan, kulomar melek akon. Tuh lo lihat perbuatan tanganku. Saya dapat hikmat, ternyata ketika hal yang buruk itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hanya satu alasannya, supaya ada kesaksian Bapak Ibu. Hari ini anak saya luar biasa, ngecebret gak karu-karuan saudara. Padahal ketika dia besar, awalnya kita gak ngerti kalau dia ada keterlambatan tumbuh kembang. Karena riwayat lahir. Anak saya waktunya sekolah dikatain, anakmu gak bisa sekolah di sini, masuk no SLB. Loh kenapa bu? Anakmu itu autis. Saya ngomong, tidak, anak saya tidak autis. Anak saya itu hanya speech delay. Terlambat ngomong saudara. Orang dulu kalau terlambat ngomong apakah ada istilah speech delay? Tidak ada. Turunane wong pinter ngomong pasti iso ngomong. Anak saya itu suka begini saudara. Sekarang dulu awalnya saya gini kan. Ternyata itu tanda kejang. Di mana anak-anak tertentu dikatakan khusus itu tidak selalu autis. Anak saya selalu begini, Josia, diketeki kayak burung saudara. Baru dia noleh ngetut no ketekan. Sekarang enggak, dia begini, Josia enggak boleh ngelerek. Dia semua gitu. Iya kalau ngelerek engkau kera. Ya, begitu saya ini Josia enggak boleh ngelerek. Dia langsung kembali ke depan. Dia diterima di sekolah saudara. Di mana sekolah yang pertama dia ngomong begini, anakmu bawaan ke Menur. Saya mikir, anakku ini gak gila loh. Suami saya waktu itu ngomong ini, supaya kita enggak tanya-tanya, jadi kamu langsung jalan Mi. Maksudnya kita bawa ke Menur itu Tuhan. Saudara, waktu itu bisa bayangkan ketika saudara jadi saya. Anak saya tonton ke Menur saudara. Saya ingin tahu, iki tempat apa? Katanya tempat pelatihan tumbuh kembang anak. Jujur saudara, semua itu adalah tempat anak autis yang sudah parah total. Saya ngomong Tuhan ini bukan tempat anakku. Sampai saya screening ke psikolog. Dan di situ keluar hasil screening. Anak ibu tidak autis. Sampai di board huruf besar. Tidak autis. Hanya mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Kenapa? Karena motorik halusnya itu kurang bagus saudara. Dia itu kalau kena rumput jegigrian, kena pasir jegigrian, jijik, keri, ndak karuan saudara. Tapi sekarang main pasir sampai dadi sak ruang tamu. Secara manusia, mosok si anakku gak iso mlaku. Mosok si anakku gak iso ngomong. Ternyata delay. Di situ saya belajar, iman saya semakin dipacu. Saya kalau mau pelayanan sejak gak ada papinya saudara. Saya selalu didoakan. Duduk mami pangku, saya pangku. Saya ditumpangi tangan. Doanya simple. Tuhan mamiku pelayanan mau ibadah. Berkati haleluya amin. Bisa mendoakan.
Iman dibangun melalui delay. Ada progres. Sampai hari ini saya terus mengalami yang namanya progres iman itu dari setiap perjalanan yang delay. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di ayat yang ke-28 dan 29, kembali kepada Matius 9. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu berkata kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hal yang kedua, iman itu dibangun melalui tindakan. Dibangun itu sama dengan diperkuat. Melalui delay, apakah kita tetap setia menantikan janji Tuhan? Karena janji itu akan datang dengan bersegera dan tidak tertunda. Kita bisa lewati itu. Hal yang kedua, apakah kita bisa membangun iman kita melalui tindakan? Iman itu saudara, lek merem ketok. Harapan. Lek melek gurung ketok. Ketika saya bergumul buat Josia, saya selalu berdoa, pejamkan mata saya melihat Josia menjadi anak yang luar biasa. Setiap malam, setiap pagi saya tumpang tangan Tuhan. Saudara, dan semua itu terjadi. Dengan tindakan-tindakan apa? Dengan tindakan iman saya ngomong sama Tuhan, aku percaya anakku bisa. Karena ketika dia penyerahan anak, dia diserahkan itu dikatakan, Tuhan ini nazirmu di akhir zaman. Gak mungkin gak iso ngomong. Tindakan saya apa? Saya harus bawa ke tempat terapi. Di tempat terapi itu berapa kali pindah saudara, anak saya sampai ketakutan ketemu dokternya. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa orang, beberapa terapis yang gak telaten dengan terapi anak yang gak bisa bicara. Jadi kalau sudah disuruh diem, Josia itu kalau ketemu orang yang belum pernah kenal dia, itu mesti umek. Tak rasa bukan anak saya saja, semua anak kecil mayoritas seperti itu. Tetapi saudara, dirapatkan, kemudian harus begini, dipaksa saudara. Anak saya, saya sudah bisa tahu bahasanya dia, tidak mau. Dan dia terasa ketika kita sudah mau siap-siap, next itu siap-siap untuk ke rumah dokter itu dia langsung ngomong, tidak. Masuk gangnya saya paksa, nangis saudara. Dan kalau sudah nangis itu kayak sesek, kalau sudah sesek biru. Dan saya tidak mau memaksa itu. Ketika sekolah, nah ini ruang informasi mengatakan, Bu coba diterapikan di tempat ini, saya bawa ke situ. Ternyata itu tempatnya ada di gereja. Dan semua pengerjanya itu hamba Tuhan. Benar-benar dirawat, dididik, diterapi, semua dengan cara kasih saudara. Kasih itu luar biasa. Kasih itu senjata nomor 1. Karena dengan tindakan saya membawa Josia di mana itu bagian saya untuk bertindak. Karena kalau kita tidak bertindak, kita ngomong tok percuma. Saya tadi duduk di situ, sebelah saya ada botol minum saudara. Saya itu kroso oleh aku ngelak. Kok menengah yo, kan sing nawani yo. Itu salah saya kalau saya tidak minum, wong sebelahnya wis ono banyu kok. Saya ngomong aku haus, di samping saya ada air. Tapi saya diem, itu bodohnya saya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya haus? Minum. Saya tahu di situ disiapkan buat saya. Betul ya Bu Emilda? Buat saya. Kalau saya masih menunggu tole kok gak ono wong nawani ya. Itu namanya saya enggak peka. Kita seringkali ngomong, Tuhan aku haus. Kita itu tinggal ngomong sama Tuhan, Dia itu akan melegakan kehausan kita. Tindakan kita itu nemui Tuhan. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Namanya iman itu dilakoni. Masalah jadi atau tidak itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pasti jadi. Sekarang kalau kita kepengen yang namanya lapar saudara ya. Di rumah itu walara ibuku kok enggak masak. Apa yang kita lakukan? Paling tidaklah kita ikut nyeplok telur. Ya supaya apa? Gak lapar. Jadi ada satu usaha untuk kita
melepaskan dahaga atau lapar kita. Demikian juga apa yang sedang dipergumulkan kita hari-hari ini. Secara manusia saya pun ngalami gelombang hidup saudara. Tapi orang gak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang tahu hanya Tuhan dengan saya. Saya gak mau curcol dengan orang-orang yang gak tepat. Kenapa? Nanti kalau salah orang dan tidak tepat saya curcol, karuniai sama. Aja ngomong-ngomong. Ya, aja ngomong siapa-siapa. Oh enggak, Maria lo wingi cacat gitu ya. Ngomong ke sebelah, ngerti enggak sih Maria? Aja ngomong siapa-siapa. Karuniai sama. Ngomong sebelah mana? Ngerti enggak Maria? Wes ditambahi saudara. Ndok kene ditambahi raja rasa, pindah lagi ditambahi masako, pindah lagi ditambahi kecap. Jadilah sedap. Ya. Semua yang sebenarnya ini tidak ada karena wis dibumboni, wake dor meledak saudara. Keluar begitu ngomong sekarang isunya apa? Maria itu sapa sing blonjo? Temen saya saudara ada yang ngomong begini, Bu kalau ada orang yang ngomong Maria kok tambah glowing sapa sing blonjo karo bojoku gondrong. Ngomong-ngomong no, bojomu saiki gondrong, rambutnya keriting. Sing duwe surga, saudara. Ya, sapa sing wani nandingi bojoku? Gak ada. Saya selalu dikatakan sak norek rondo. Loh, jare sapa aku rondo? Firman Tuhan katakan tidak kurang dari 60 tahun yang dikatakan janda. Terus Bu Maria jenenge apa? Gak duwe bojo. Kenapa kok tidak kurang dari 60 tahun yang dikatakan janda saudara? Karena sudah tidak produktif dan hidupnya disantuni. Ya, salah, gak salah. Karena memang itu sudah tertulis. Saya selalu menyemangati diri saya supaya saya ketika diutus di mana Tuhan utus saya untuk menyampaikan firman, untuk saya memberitakan Injil, untuk saya penginjilan ke pulau-pulau. Saya tetap ingin jadi berkat saudara. Ya, supaya orang itu, cek melase Maria, mosok seri aku perlu dimelasi. Nah dari situ iman dibangun dengan tindakan. Melalui tindakan kita orang lain melihat, oh iya orang Kristen itu beda. Hal yang ketiga di ayat yang ke-30 dikatakan, maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Yang ketiga, iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah ditolong, jangan kita lupa pertolongan Tuhan. Jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Karena nanti orang enggak punya duit, berok-berok dikei duit, lali gak nang gereja. Ya, alasannya apa? Bu, nduk gereja iku wis kaken uang dadi gak adem, aku tak ngemol ae cek adem. Karena kan di mall lebih beragam saudara, pilihannya banyak. Loh Bu, enggak Bu, di mall itu juga ada gereja tapi yakinkah ke gereja? Karena kan kalau sudah mata melirik saudara, supaya kalau mau lurus ya wes aku nang gereja, supaya enggak lirik sana sini pakai kacamata kuda. Supaya begini terus kan ya enggak bisa ngelirik. Supaya fokus. Gitu loh. Pertolongan Tuhan untuk kita saya percaya bukan 1-2 orang dari kita tapi semuanya saya yakin pasti sudah menerima pertolongan Tuhan, betul? Apa yang tidak ditolong? Semuanya ditolong saudara. Dan anak Tuhan itu enggak akan dibiarkan malu. Enggak akan dipermalukan. Saya itu mulai tahun ini Tuhan ajarkan Maria waspada. Karena banyak goncangan dan kejutan yang membuat kamu betul-betul terkejut. Sungguhan terkejut dalam hal apapun saudara. Tetapi dengan demikian saya melihat Tuhan ini ngejak guyon. Ayo kita berpikir positif, punya perasaan yang positif. Jangan pernah berasumsi negatif tentang Tuhan. Nanti kalau kita sudah di pojokan, sudah enggak bisa, yuk angkat tangan. Bu berarti ngenteni nang pojokan, iku saking kebajute. Ya, jadi jangan menunggu sesuatu terjadi kalian atau Anda semua itu baru angkat tangan. Yuk kita kalau melihat wah seni humor Tuhan itu tinggi.
Kenapa? Ketika saya sudah mengalami hal yang gak bisa bergerak, alias saya sudah terpepet di pojokan, the power of kepepet metu, saudara. Ya, Tuhan ngomong begini, Rene, aku mau mek guyon kok. Nih sini tak tangek no. Di situ ternyata secara nalar manusia gak bisa berpikir. Orang buta ini melek. Alkitab itu kompleks, saudara ya, melek. Tuhan pesen, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi mereka keluar dan memazhurkan dia ke seluruh daerah itu. Artinya apa? Jadi saksi karena sudah menerima pertolongan Tuhan. Kalau kita sedang bergumul, bergumulah dulu, jangan saksi, saudara. Contoh ini. Bergumul ketika tidak bisa bayar kuliah. Kita bergumul, berdoa sama Tuhan. Ikut persekutuan di mana saja, ibadah kapan saja diikuti. Setiap ibadah dan persekutuan saksi. Saudara, saya ini lagi dalam pergumulan. Karena anak saya itu waktunya kuliah dan tidak bisa bayar kuliah, saudara. Tolong dukung saya doa ya, supaya Tuhan berkati saya. Menurut saya hal ini adalah jaluk sumbangan. Ini dikatakan, tetapi mereka keluar dan memazhurkan dia di seluruh daerah itu. Kenapa? Karena mereka sudah melek. Artinya pergumulan itu sudah dilewati, mengalami pertolongan Tuhan, barulah saksi. Itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saksi itu kalau sudah dilewati, kita bisa memberkati dari kesaksian kita. Kenapa? Karena iman kita ada progres. Lah kalau kita masih bergumul, terus kita saksi, itu info buat yang mendengar. Ngerti orek? Beberapa waktu yang lalu, Josia yang dari kecil sudah dinyatakan katup jantung lubang 3 itu tertutup rapat. Ada sebuah perusahaan yang memberi berkat untuk asuransi kesehatan sampai usia 22 tahun. Keren Tuhan. Tetapi syaratnya Josia harus periksa jantung. Dokter jantungnya bingung, saudara. Iki masuk arek cilik diperiksa sih Bu? Saya enggak tahu, Dok. Jadi diperiksa saja karena riwayatnya seperti ini. Setelah diperiksa, saudara, jantungnya api, enggak ada bekas lubang. Ini usia 6 tahun loh. Jantungnya masih bagus. Dan tidak ada sedikit pun bekasnya lubang. Jadi lolos, saudara. Diterima. Itu kalau bukan Tuhan. Gak ada yang namanya saya bawa proposal ke perusahaan tersebut. Saya ngomong, Pak tolong Pak. Kesehatannya anakku Pak. Kayak no asuransi Pak. Itu minta sumbangan, saudara. Tapi kalau kita sudah membangun iman kita. Baik itu melalui delay, melalui tindakan, melalui pertolongan Tuhan, kita bisa saksi kenapa? Karena Tuhan bekerja. Meskipun pengusaha tersebut ngomong, ojo ngomong lu boleh teko aku. Lah aku enggak pernah sebutkan perusahaan nih, saudara. Tapi aku tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Di sisi lain, ada satu perusahaan lagi, saudara. Ngomong itu sejak suami saya di adijasa dan belum ditutup peti. Pengusaha ini sudah ngomong, Bu saya minta data semua anakmu yang paling kecil. Untuk apa Pak? Perusahaan kami sebagai tanda hormat kepada Bapak memberikan asuransi pendidikan sampai S2. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya ngomong Tuhan terima kasih. Aku karek golek no mangan. Ya, kesehatan wis ono sinanggung, pendidikan wis ono sinanggung. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Mari kita melihat bahwa semua yang dimau Tuhan hanyalah satu, yaitu progres dari iman kita. Saya undang pemain musik WL Singer untuk mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu, kita contoh dari iman kedua orang buta ini. Dia tetap menghampiri Tuhan. Mungkin secara manusia, Tuhan kok gak nolong-nolong. Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan mau supaya jadi kesaksian.